luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi lana wa lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada yang terhormat Mas Rekan pimpinan anak cabang Ibnu IPPN Margomulyo yang sudah berkenan hadir, wabil khusus hari ini yang piket Mas Andre sama belum ada dari PAC. Oke. Pimpinan ranting Ibnu IPPN Geneng yang saya cintai dan saya banggakan, peserta Makesta yang pertama di Geneng, rekan-rekan kita yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesempatan dan kenikmatan yang sehingga dengan dua hal poin plus yang kita terima saat ini, kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu muka, kita bisa berwajah dalam satu majelis yang baik, insya Allah penuh berkah ini. Salawat salam moga senantiasa menjadi wasilah bagi kita semuanya dalam rangka menggapai satu cita-cita puncak sa'adatan fid dunya, bahagia di dunia, bahagia kelak di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum materi saya mulai, sedikit ice breaking. Dengarkan kata-kata saya, dengarkan kata-kata saya. Berikut perintahnya, dengarkan kata-kata saya. Ketika nanti saya megang kepala, sampean murni pegang kepala. Ketika saya megang kepala, ya semuanya pegang kepala. Ketika saya nanti pegang hidung, semuanya pegang hidung. Ketika saya mengatakan telinga, sampean harus pegang telinga. Ketika saya bilang pegang kening, tadi harus pegang kening. Siap? Tes konsentrasi. Siap? Siap. Oke. Kepala, telinga, kening, hidung. Oke, terima kasih. Berarti masih dalam kondisi konsentrasi full, siap menerima materi. Sekali lagi, dengarkan kata-kata saya, jangan dengarkan kata-kata orang yang lain, apalagi kata-kata yang mengandung harapan palsu gitu Mas Andri. Menyakitkan Mas, gak enak gitu. Tadi sudah series saya sudah dibacakan. Bagi ini ada yang tidak pegang HP, ada yang tidak pegang Android, mungkin belum pegang, semuanya punya Android. Bisa untuk mengetahui lebih lanjut profil saya, sampai akses untuk komunikasi, konsultasi dan yang lainnya melalui nomor WA. Kelihatan gitu, itu nomor WA di belakang, dua-duanya aktif. Yang satu yang atas itu untuk komunikasi, yang bawah itu untuk konsultasi terkait dengan keagamaan, bukan konsultasi biro jodoh, bukan. Kemudian yang sama aktif di sosial media melalui Twitter, bisa diakses melalui Twitter kajian-kajian saya. Di Facebook juga, IG yang lagi ngetren sekarang anak-anak muda di IG Mas gitu. Kemudian saya juga aktif di website www.matawali.org.id. Ini semua kegiatan pesantren, kegiatan madrasah diniyah, kegiatan kajian dan semua program-program dakwah saya ada di situ. Dan saya lebih aktif lagi di channel YouTube, bisa sampai akses di Badrun Channel. Itu kajian rutin saya setiap malam jam 19.30 setiap malam, baik kajian rutin di pesantren, di madrasah maupun kajian rutin saya di wilayah Kecamatan Margomulyo. Ini semua merupakan bagi saya sebagai kader Nahdlatul Ulama yang mendapatkan amanah untuk berkhidmah menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aktivitas itu saya saat ini
sebagai pengasuh pendiri Yayasan Fathul Ulum, kemudian juga masih aktif di Surya MBCNO Margomulyo, juga mengasuh Aswaja NU Center Margomulyo, kebetulan juga dipercaya untuk menahkodai sebagai ketua MUI Kecamatan Margomulyo dan seterusnya. Di samping itu juga aktif bersama bapaknya Mas Andre, saya juga sebagai penyuluh di Kawal Kecamatan Margomulyo. Hari ini materinya adalah Aswaja. Sudah ada yang tahu apa itu Aswaja? Belum. Berarti ini masih benar-benar newbie mas ini. Ini selain dari Geneng ada dari Kalirejo Merau. Sama, dua-duanya Kalirejo Merau. Oke. Sampai Geneng, Kalirejonya satu. Berarti pure didominasi Geneng Meduli belum ada. Oke. Kurang nyambung. Tidak apa-apa. Aswaja. Apa sih Aswaja itu? Bahasanya campur-campur ngoten nggih. Yo, sok-sok bahasa Indonesia kok ora pas enake basa Jawa yang ngomong Jawa, yang jelas saya tetap akan pakai bahasa manusia. Dan bahasa saya ini nanti bahasanya bahasa rondo kasar. Tidak bisa pakai bahasa halus karena jujur saya bukan makhluk halus. Aku lek makhluk halus sampai malah gak ngerti aku ning kene ngomong apa. Siap? Materinya Aswaja. Apa sih Aswaja? Aswaja itu kalau kepanjangannya yakni ahlu sunnah wal jamaah. Itu singkat dari Aswaja. As berarti ahlu sunnah, wa itu wal janya jamaah. Kemudian secara bahasa apa Aswaja itu? Aswaja menurut arti bahasa ahlu bahasa Arab itu. Jadi Aswaja itu dudu basa Geneng, dudu basa Pangulu, dudu basa Margomulyo, dudu basa Kalirejo. Ahlun itu artinya asalnya tidak langsung nopo niku bukan. Ahlun itu bisa kemampuan, bisa keluarga. Namun dalam hal ini secara Aswaja secara spesifik penggunaannya digunakan untuk membuat pengertian pengikut. Ahlun dari pengikut. Kemudian sunnah adalah jejak langkah. Namun asalnya adalah setiap perilaku berupa ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah. Itu makna sunnah. Secara spesifiknya di dalam kajian kali ini Aswaja adalah jejak langkah atau jalan. Kemudian jamaah adalah kelompok, golongan, kumpulan, apa nih? Sing rodok kasar, gerombolan. Bahasa kasarnya yang jelas kumpul. Jadi ahlu sunnah wal jamaah secara istilah adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh pada jejak langkah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ini bukan aliran sesat. Ahlu sunnah wal jamaah bukan gerombolan orang yang tidak jelas. Namun Ahlussunnah wal Jamaah adalah sekumpulan orang yang senantiasa berpegang teguh kepada jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Dari karena nek sing takon, kumpulannya wong sing mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya gak yo, kowe lek ketemu Rasulullah di apa? Tak ngerti ta nggih? Iki menawa nek sing tahu ketemu Rasulullah Muhammad SAW. Halo, sudah ada yang ketemu Rasulullah? Kurun waktu kita dengan Rasulullah sekarang 1400 sekian lagi. 1000 tahun kerang langsung 1000 tahun yang silam kita jauh kurun waktunya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kenapa tuh? Lah kok jadi awak itu manut Nabi Muhammad atau orang apa? Nah ini yang kemudian perlu kita bahas. Piye caranya awak dhewe iso ketemu Muhammad? Piye caranya awak dhewe kok iso ngaku mengikuti Nabi Muhammad? Dalane piye? Nah, itu dari pertanyaannya nggih. Sekumpulan Ahlussunnah wal Jamaah adalah sekumpulan orang-orang yang berpegang teguh pada jejak langkah Nabi Muhammad SAW melalui dari para sahabatnya. Gak ketemu sahabat, para tabiin. Ada pengikut sahabat, gak ketemu, ya wes tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in.
Gak ketemu, ya tabiu sampai pada ulama yang ketemu kita saat ini. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu orang terus pedot mencolok langsung Rasul, tidak. Ada rentetan sambungan yang namanya sanad, sehingga kita bisa mengetahui jejak langkah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah baca hadis tuh, mesti kan? Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an sampai qala Rasulullah, kan seperti itu. Belakangnya terus rawahu Muslim, rawahu Bukhari, kan seperti itu. Itu adalah rentetan kronologis sejarah hadis diucapkan Rasulullah sampai kepada kita. Deal, paham ya? Apa Ahlussunnah? Napa? Sekumpulan orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat. Manut dalam hal apa? Diomongno melok Rasulullah. Melok apa to, Bro? Satu, mengikuti dalam segi bertauhid. Napa bertauhid? Berkeyakinan. Kita semua sepakat, kita yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita yakin bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sepakat ya nggih? Aja ganti-ganti. Sahadat awak dhewe ya kuwi. Lho, apa ono durung sahadat yang ada nanti di belakang pembahasannya. Kita sepakat dalam berakidah adalah hanya ada dua syahadat kita, yakni syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Titik, ojo mbok wae. Ini loh Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, ikut Rasulullah dan sahabat dalam segi apa? Amaliyah lahir, alias ilmu fikih, ilmu syariat, ilmu yang kita gunakan beribadah 5 kali sehari. Berapa kali dalam sehari? 5 kali bukan 5 hari sekali. Halo, sama 5 kali sehari atau 5 hari sekali? Iki tes anu iki, tes konsentrasi. Halo. Kita dalam mengikuti menjalankan ibadah ini menggunakan ilmu fikih dari Rasulullah Muhammad SAW sebagai bekal beribadah 5 kali, bukan 5 hari. Halo, ini sing paham mesti guyu, sing kok apa lagi paham? Kok tekok nanduk sing paham? Paham ya? Yang ketiga, ikut Rasulullah dan para sahabat dalam hal akhlak tasawuf. Rekan-rekan kita sekalian, di dalam beribadah kita ini koyok dene wong urip. Halo, iki cek urip kabeh. Iki wong kabeh nggih? Urip kabeh nggih? Berarti kita ini wong urip. Wong iso diarani urip kapan dua unsur ini jadi satu. Satu unsur ragawi, berarti rogo, jasad. Ono jasate. Yang kedua ada unsur rohani, ono nyawone. Jadi wong iso diarani urip kapan ono ragane ya ono nyawane. Ono ragane gak ono nyawane jenenge mati. Ono nyawane gak ono ragane jenenge napa? Hantu. Paham? Iki diarani urip. Di dalam beribadah pun sama. Kudu ana ragane. Lah ragane ibadah napa? Ilmu fikih, ilmu syariat. Sampai melakukan 5 kali dalam sehari. Itu ragane. Nyawane akhlak, tata krama kita, etika kita di dalam beribadah kepada Allah, dan etika kita di dalam sosial kemasyarakatan. Halo, kuwi jenenge akhlak atau tasawuf. Jadi ikut Rasulullah. Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Wong sing ngetutno Rasulullah di dalam beribadah, di dalam bertauhid, di dalam beribadah dohir, dan di dalam berakhlak. Deal? Oke? Bisa dilanjut?
Bon, itu definisi Ahlussunnah wal Jamaah secara istilah. Kemudian dari apa kok ono reno-reno dulu, kok lahir saiki kok ono aswaja, ono liyo macam-macam nih. Jadi Islam ini nanti reno-reno dan macam-macam. Sampai uripe ning geneng, ning rao, ning marga mulai ketemu ning wong karo wong NU. Itu ketemu Kiai Iksan NU, ngalor pondok pesantren boleh berjalan NU, ngetan pondok ngalor ngetan ketemu gini Kiai Serosi NU, rontok mulon nyabran dawat ketemu gone Badrun yo NU. Nggih, sampai nek uripe nek kene ketemune yo trimo wong NU tok. Ke NU sudah Mas? Sudah diberi materi ke NU nggih? Oke. Ning senyatanya tidak. Islam ini nanti macam-macam reno-reno. Pertanyaannya kayak, kok iso muncul reno-reno iki sejarah piye to, Dul? Perpecahan atau firqah munculnya golongan-golongan ini berawal sejak pada masa Khalifah Utsman bin Affan berlanjut sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Rasulullah wafat, di zaman Rasulullah enak, Islam kabeh podo, gak perlu reno-reno, apa sing dadi masalah umat pada saat itu langsung ketemu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak perlu tambah reno-reno, pokok apa sing dilakoni Rasulullah ya dilakoni. Sehingga yoga apa sih didhawuhno dibudali era Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sedo apa sedo niku meninggal dunia. Pada saat itulah munculnya permasalahan-permasalahan baru era Abu Bakar. Diawali dari apa? Mulai kepemimpinan Abu Bakar. Sing dadi pimpinan sopo kira-kira? Sudah diajari yel-yelnya mah? Penyemangatnya siapa kita? Sudah ya? Tadi siap-siap kalau kok ngantuk kok diketak. Siapa kita? Jawabnya? Pelajar NU, NKRI, harga mati, Pancasila, santri, derek kiai, nanti kok sak wayah-wayah. Anda kenapa tak kita siut-siut? Siapa kita? Siap? Kembali latar belakang. Jadi setelah Rasulullah kabundut, Rasulullah meninggal, bingung sopo sing didadekno pimpinan, yang sehingga saat itu musyawarah sebagai alternatif untuk memecahkan masalah. Terpilihlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama pasca Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar meninggal, lanjut khalifah sinten? Umar. Umar terus Utsman. Proses peralihan kepemimpinan ini loh menjadikan perbedaan pendapat. Ono sing sepakat nek carane milih dengan cara musyawarah atau demokratis kayak di Indonesia saat ini. Tapi ada yang tidak sepakat. Yang kemudian yang tidak sepakat ini jenenge gak sepakat. Ngerti gak sepakat nggih? Apa gak sepakat ini? Gak cocok. Lho jenenge gak cocok iki piye gak cocok? Karena dia punya pemahaman mesti ini khalifah iki gak dipilih. Khalifah sing sesuai iki yo sesuai darah biru nek cara nggone kerajaan. Lah sing sesuai sinten? Sayyidina Ali. Jadi orang yang tidak sepakat ini adalah keluarga besar Sayyidina Ali dan pendukung-pendukungnya. Saat itulah kemudian muncul kelompok pertama yang saat itu pada awal tahun 1 Hijriah yang namanya golongan Syiah. Siapa golongan Syiah? Para keluarga besar Sayyidina Ali dan pendukung yang tidak sepakat saat itu proses pemilihan khalifah dengan cara dipilih. Harusnya yo wes sesuai keturunan. Terang istilahnya Mas. Yang kedua Khawarij, muncul kelompok kedua, kelompok Khawarij. Khawarij ini siapa? Kelompok Khawarij ini kelompok yang berikutnya di era Muawiyah ada perselisihan lagi antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Harapannya perselisihan ini diselesaikan dengan cara musyawarah. Khawarij tidak setuju. Harus sesuai apa yang ada di dalam Quran. Nek Quran gak ngomong gak iso. Orang-orang yang menetapkan musyawarah yang tidak sesuai dengan Quran maka kafir, musyrik, sesat, bid'ah. Sekarang banyak kelompok Khawarij ini.
Jadi mereka pokok wong gak manut Quran, sesuatu apa sing diomong Quran berarti sesat, musyrik, bid'ah. Rasulullah ndawuhno mangan nganggo driji telu, kowe mangan nganggo sendok musyrik, bid'ah, sesat. Sama nek mangan nganggo driji telu ngene apa nganggo sendok? Iki nek cara wong Khawarij sampean musyrik, bid'ah, sesat, bunuh. Seperti itu. Yang puncaknya saat itu Sayyidina Ali dibunuh oleh mereka, oleh orang-orang Khawarij. Bahkan ini apal Quran namanya Abdurrahman bin Muljam, dibunuh mereka karena dianggap Sayyidina Ali tidak mengikuti hukum Al-Qur'an. Kelompok ini kemudian dinamakan kelompok Khawarij. Lah kelompok Khawarij berikutnya ada lagi yakni kelompok Murji'ah. Jadi kelompok yang tidak mau terlibat perselisihan antara Syiah dan Khawarij. Berarti wis telu, papat. Satu kelompok Sunni yang sampai saat ini ikuti ini. Yang kedua kelompok Syiah, ketiga Khawarij, keempat Murji'ah. Itu di tahun 1 Hijriah. Berarti 1440 tahun yang silam. Itu sudah pecah dari papat. Berlanjut pada tahun kedua Hijriah muncul golongan Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Qadariyah ini siapa? Qadariyah adalah orang-orang yang menyandarkan hidupnya sesuai kodok dan kodarnya. Alam kabeh wis takdir karo Gusti Allah, wis ora usah mergawe, nek takdir mangan ora mangan. Orang yang menyandarkan kehidupannya atas kodok dan kodar. Kemudian distempeli dijuluki golongan Qadariyah. Jabariyah ini hampir sama. Jabariyah ini orang yang merasa apa yang sudah terjadi di dunia ini, apa yang ada pada diri kita tidak punya pilihan. Wes karek opo protap dari Allah Subhanahu wa taala ora usah reno-reno. Iya padha dari kalau Jabariyah ini. Cuman lek Jabariyah kita tidak punya pilihan, alasannya ngoten. Pada tahun berapa? 2 Hijriah. Bon. Perpecahan nopo munculnya golongan ini sudah disyaratkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wasallam inna hadil ummata sanaftariqu ala salasin wa sab'ina millatan qulu wa finnar ila wahidatan qalu man hiya ya Rasulullah ma ana alaihi wa ashabi. Akhirnya sahabat kan terus takut niki pripun padahal niki di era Rasulullah niki sudah disyaratkan. So ono jane zaman umat ini bakal pecah dari 73 golongan. Kuluha finar 73 iki mengkabeh bakal mlebu neraka ila wahidatan kecuali siji. Kalau lek sinten ya Rasul, man ya Rasulullah, sinten iku ma'ana alaihi wa ashabi, kecuali yaiku wong sing mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku, ai ahli sunnah wal jamaah. Bosone sama di depan apa nih Bang? Aswajadil. Siapa yang selamat? Ma'ana alaihi wa ashabi ahli sunnah wal jamaah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, santri, derek kiai. Lanjut. Kemudian latar belakang. Jadi itu pecah menjadi. Ini sudah disyaratkan oleh Rasul jauh sebelumnya bahwa umat Islam ini akan muncul berkelompok-kelompok sampai 73 golongan. Kemudian ajaran pokok aswaja dari paparan yang sudah kita sampaikan berarti dapat diambil sebuah kesimpulan. Ajaran pokok aswaja itu apa? Berarti satu ajaran fikih, yang kedua ajaran tauhid atau akidah atau berkeyakin, yang ketiga adalah ajaran akhlak tasawuf. Jadi lengkap secara dohir, ono rogone, jadi ono ngibadahi. Ngaku Islam, ngaku ahlu sunnah, kok wis gak sholat, niki diragukan.
Jadi kan nonton ono Islam sejati. Salat ki ora usah perlu jengking, sementing atine. Enten nonton itu, wis tau krungu sama. Lho kuwi. Muga-muga gak krungu. Dadi ora usah salat. Sementing jenenge atine. Yo ora iso. Kita hidup ini tidak bisa seperti itu. Sampai wis sudah sarapan ya, Mas? Pun sarapan nggih. Ketika sampean sarapan sego menguk-menguk ning ngarep iki cukup sampean sampean mandani, sampean pentelengi apa perlu disendok dilebokno ning gone cangkem. Lah nek ora maksud bosone ki ngoten niku, ora iso basa halus mergo bukan makhluk. Nah, perlu sampean sendok terus diplok to, Mas? Apa cukup ora perlu dipangan, sementing atine. Mungkin nama badan sampean wareg. Tidak mungkin. Jadi perlu ada namanya ibadah ada ibadah dohir. Sholat 5 kali bukan 5 hari Yang kedua akidah. Berarti akidah doa ini ibadah kepada siapa? Tiada lain, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak dan patut disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah melok sapa? Wa anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Aku nglakoni salat krana manut risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tauhid. Yang ketiga akhlak tasawuf. Di dalam beribadah wong Islam, wong lanang khususnya syarat rukun ibadah niku kan sing penting nutup aurat. Lek wong itu seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Wong lanang sing penting nutup aurat antara pusar karo teko dengkul. Masa iki berarti sampean wah paling ganteng dhewe iki. Wis jajan style. Kok umpama Mas iki namanya siapa Mas? Mas Rosi. Mas Rosi kok sholat jemaah sesuk. Niki napa niki? Senin sok Jumat kok Jumatan. Sing penting pusere ketutup, sholat komprang sak ngisore dengkul. Terus jemaah yo sah. Kenapa? Syaratnya wis terpenuhi nutup dadak Mas Rosi terus khotbah. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Suara kok sah apa mboten? Sah. Secara fikih sah. Tapi pertanyaannya pantes napa mboten? Ben lho Rosi pirang dino kayak ya ngono. Yang kedua, ono khotbah. Dadak khotbah sing nganggo helm rodo. Ora napa mboten? Oleh. Oh, iku tidak dijadikan enggak melanggar syariat. Secara fikih boleh. Tapi kira-kira terus enak hotel terus helman rodok kayak gini. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Monggo kita bertakwa tentang Allah Subhanahu wa taala kanthi nglampahi sedaya perintahipun lan sedaya laranganipun. Ya. Jamaah Mas Rozi Satria baca hitam nek khotbah iki apa nek khotbah. Niki lho. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah dohir, tapi juga mengajarkan ibadah batin, akhlak, tata krama, etika di hadapan Allah, di hadapan makhluknya Allah. Jadi di hadapan Allah juga ada etikanya, di hadapan makhluknya Allah juga ada etika. Ilmu yang membahas etika dalam beribadah itu namanya ilmu tasawuf. Ahlus sunnah wal jamaah ciri khasnya, ajaran pokoknya yakni mengajarkan tentang fikih dohir syariat dan mengajarkan tentang tauhid. Yang ketiga mengajarkan etika di dalam beribadah, jenenge ilmu tasawuf. Clear? Deal? Bisa diterima? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, santri, derek kiai. Lanjut. Sesuai dengan hadis Rasulullah ini bisa ditemukan ada yang di pesantren ini atau mungkin masuk di madrasah diniyah. Di awal kitab namanya hadis arba'in itu bahas tentang ini. Jadi pada suatu saat Rasulullah tembik jagungan kali para sahabat. Dadak mereka moro anak wong moro nggak ada yang kenal. Sahabat nggak ada yang kenal maksudnya.
Moro-moro dadak sok akrab, SKSD, ngerti SKSD? Sok kenal, sok dekat dengan Rasulullah. Langsung mepet kali Rasulullah, terus Rasulullah lenggah gitu terus mepet terus nyekel napa niku badane Rasulullah. Moro-moro terus ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, aku mbok diceritani Muhammad, Islam itu apa Muhammad? Qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyhadu alla ilaha illallah. Islam iki ya siji, maca syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimu shalah, menjalankan ibadah salat. Halo. Takok wa tuqimu shalah, nglakoni salat. Wa tuqti zakat, mau bayar zakat. Wa tasumu Ramadan, poso Ramadan. Wa tahuju baital in istata'ta ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji. Niku dikenal dengan rukun Islam. Rukun Islam inilah yang kemudian distatuskan sebagai ibadah dohir, ilmu fikih, ilmu syariat. Berarti nek cara wong urip jenenge roko jasa. Tumakola pamal iman. Kemudian apa iman itu Muhammad? Qala antum minabillahi wahdahu wa malaikati wa rasuli wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman iki apa Muhammad? Iman iki ya rukun iman. Satu, beriman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada Rasulullah. Iman kepada hari akhir, iman pada qada dan qadar baik maupun buruk. Sumakola famal ihsan. Lah terus ihsan iki apa? Ada yang sudah ihsan niku napa? Duduk kiai ihsan lho nggih. Famal ihsan qala anta malalillahi ka anaka taru wa fa ilam takun taru fa innahu yaraka. Ihsan yaiku sampean ibadah kaya-kaya weruh Allah. Beribadah seakan-akan melihat Allah. Nek gak iso yo wis, nek gak iso ngono, kowe nglakoni ibadah yakin nek ibadahmu iku dilihat oleh Allah. Beritahu kepadaku tentang ihsan. Nabi menjawab, ihsan adalah hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seandainya tidak bisa, kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, maka yakin bahwa sesungguhnya Allah sedang melihatmu. Itu jenenge ihsan. Ini loh kemudian distatuskan sebagai akhlak atau ilmu tasawuf. Clear? Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah meliputi 3 komponen penting, yakni ajaran fikih, tauhid, akhlak. Sampai cekel kok gak ngene iki? Oh berdudu aswaja. Sekarang prinsip Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 4 prinsip. Yang pertama adalah at-tawasut, kedua at-tawazun, ketiga at-tasamuh, keempat amar ma'ruf nahi mungkar. Ajarane ono 3, prinsipnya ada 4: tawasut, tawazun, tasamuh, amar ma'ruf nahi mungkar. Apa Al-Quran? Coba dari Mas Rosi. Prinsip dasar Islam Aswaja 1, tawasut, tasawuf. perlu kopi mungkin tak usul nih gue panitia nih perlu kopi. Apa? Tawasut, tawazun, tasamuh, amar ma'ruf nahi mungkar. Coba bersama-sama. Prinsip ajaran utama Aswaja 1, 2, 3. Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa tawasut iku, Drun? Tawasut adalah sikap tengah-tengah, tidak ekstrem kiri atau ekstrem kanan. Jadi wong Aswaja, wong NU iki tidak ekstrem kiri. Kita sudah punya pengalaman.
diguncang dengan ekstrem kiri di Indonesia saat itu jenenge PKI, Partai Komunis Indonesia. Ini rata-rata kelas berapa? Paling rendah kelas siapa yang kelas 5? Oh, ini artis di depan kelas berapa, Mbak? Kelas 5. Yang paling tinggi kelas berapa? Lulus semua kuliah, sudah kuliah. Ada yang sudah kuliah? Sudah lulus, masuk lulus SD, SMP, SMA, SMA. Berarti pernah mendapatkan guncangan di Indonesia sejarah ini. PKI kenal nggih? Partai ekstrem kiri. Juga di Indonesia, wong eno pernah diuji dengan ekstrem kanan. DITI, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Sekarang ada NII, Negara Islam Indonesia kali 9 lagi viral-viralnya di YouTube. Ekstrem kanan di dalam menjalankan ajaran Islam terlalu berlebihan. Angger gak cocok karo aku kafir, angger gak padha karo aku sesat, bid'ah. Ini lagi viral-viralnya digugat oleh banyak orang. NII KW 9. Wong NU Ahlussunnah wal Jamaah tidak ekstrem kiri. Contohnya saat adalah Partai Komunis Indonesia. Sosialis, komunis itu tidak mengajarkan ketuhanan. Kalau Tuhan. Sosialis, wekmu. Ya nek mau sego jagung, wekmu yo oleh mbok pangan kowe, wekmu yo oleh tak kowe nek mau sego jagung. Sosialis gak terima ngono. Iso teko bojomu babar pisan iki. Keibjatan itu ekstrem kiri saat itu dikemendani oleh PK. Ekstrem kanan DITII, sekarang NIKW 9. Segala sesuatu yang tidak cocok dengan kelompok mereka sesat, kafir, neraka, bunuh. Naudzubillah subhanallah. Kayak medeni wong. Ahlussunnah wal Jamaah tawasul ada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrem kanan dan juga tidak ekstrem kiri. Namanya apa? Tawasul. Disarikan dari firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat Islam, yakni umat pertengahan, yakni adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas sikap manusia umumnya dan supaya Rasul menjadi saksi atas sikap perbuatan kamu sekalian. Dasar pijakan Ahlussunnah wal Jamaah dalam berprinsip tawasul. Yang kedua, napa dek man? Tawazun. Apa terus tawazun? Seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal atau pikiran rasional, dan dalil nakli yang bersumber dari dalil Quran dan hadis. Di dalam berdalil aswaja itu ada dua landasan, dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli, dalil yang sesuai dengan realitas. Wong murid kudu mergawi, masuk akal? Clear niku? Nggih, yo senajan ana sing gak samar gawe iku ya tetep urip. Yo panganane yo akeh. Sinten contone? Lha ke wong sing rumah sakit ke ora do mergawe ning kono yo pinggire panganane akeh. Sing nomor loro, cah cilik-cilik iki mergawe opo ke? Yo iso jajan bendino. Kalau sampean dhewe kan yo do mergawe to nggih. Tapi yo urip. Senajan yo ono sing ning secara realitas akal manusia ini menjadi satu kewajiban manusia hidup, wajib beker masuk akal gitu nggih. Dalam penggunaan dalil akli tapi tetap diimbangi dengan dalil nakli. Senajan to wong gak samar gawe iku ya iso urip. Ning Quran iku merintahno wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Ada satu kewajiban bagi kita menjalankan proses usaha atau bekerja. Ahlussunnah wal Jamaah dalam menggunakan dalil ini tawazun. Dalil akli yo juga dipakai, dalil nakli yakni dalil yang bersumber dari Quran dan hadis juga dipakai. Tidak jomplang salah satunya. Allah sementing ndonga wis Allah dawuh, Allah sapa wong sing ndonga bakal dikabulno. Yo sampean ndonga terus wis tunggale mah enak panganan ning ngarepe sarapan pacakno Fatihah. Sego ning piring gak sampean puluk gak diplotot diwacakno Fatihah. Ya Allah, kula nyuwun wargi Allah, kula nyuwun wargi Allah. Kira-kira sawahan apa mboten? Ya ora iso. Ya sego sing wis ning piring ning arep disendok
dimplok, dilak, diulu, terus donga saurunge Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban. Nah, penggunaan dalil secara seimbang, dalil akli maupun dalil nakli. Lanjut, tawazun. Yang ketiga adalah at-tasamu. Napa tasamu? Tasamu adalah toleransi. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah juga mengamalkan sifat tasamu atau toleransi. Apa toleransi? Yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Halo, masih bisa mendengarkan suara saya? Kita ini hidup di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Pulau Rote. Indonesia multi agama, multi suku, multi bahasa. Beda dengan Timur Tengah, Saudi, ono Arab, Irak, Kuwait, Riyadh, Suriah. Bahasanya satu. Apa? Bahasa Arab. Bahasanya satu. Beda di Indonesia, multi suku, multi bahasa, multi ras, multi kultur, multi bahasa, multi agama. Babakan bahasa niku mawon loh. Saya pernah dulu tadi sampaikan oleh Mas Andre. Saya pernah awal mula saya pesantren di daerah Kelingi. Ketika di sana saya tuh bingung. Lek sorone kene sampean kenal gerih. Kenal apa nek sana gerih niku? Pak Asin. Ora gerah. Nek gerah sakit gerah. Iwak asin di PPN digoreng gerih. Kenal yang berarti nggih. Sampai ning Kelingi kecamatannya semeriku, gerih itu mboten niku. Gerih nek teng mriku niku tempe digoreng. Ini jenenge gerih. Adek-adek padahal nyaman lagi kurung kita ini. Berarti padha karo aku. Iki modho Jonegorone beda kecamatan. Tahun 96 sampai 2002 saya pesantren lagi di daerah Trenggalek, pesantren Darussalam. Sampai kenal gembel. Napa gembel niku? Nah, tengen kula gembel niku ayo duweke atau sanae uga ana susuke gembel. Nah, sing nomor loro udan-udan sandalan jepit lemah kret sandal, lo sandalku gembel. Padha berarti nggih. Ketika saya di Trenggalek kali punyai drone klopone sumbat. Kalau gembeli. Padahal sumbat iku nonton mriki niki. Hidup tersumbat. Buntu betul. Nggonku yo ngono. Trenggalek sumbat iku nyumbat kabel ngoceki. Mengupas kelapa. Alatnya apa? Gembel. Desel. Apa sama gembel apa rumah sampean? Linggis besi panjang ujungnya lincip. Tinggal nyumbat kelompok ini sedikit gembel. Tina sumbat ki opo gembel sing ngendi. Lho ini lho. Iki cek padha Jawa Timur beda kabupaten basane wis beda. Kita tidak bisa memaksakan bahasa. Nggonku kuwi jenenge linggis, nek sampeyan kan linggis kan ngoten nggih. Mesti dawa ujunge linggis ora iso. Kita harus yakin, harus sadar bahwa kita hidup dengan masyarakat yang berbagai macam coraknya. Iki lagi ngomong bahas apa meneh masalah agama. Tidak bisa. Aku NU kok sampai kudu NU, tidak bisa. Aku Islam kudu Islam, tidak bisa. Kita harus punya rasa tasamuh alias toleransi. Orang yang memaksakan kehendak di era Raja Fir'aun, Nabi Musa kali Nabi Harun diperintah kali Allah fakulah qaulal layyina la'allahu yatadzakar aw yakhsha. Fir'aun itu wis ora tanggung-tanggung, wong sugih, wong jaya, sakti, punya power. Bahkan sampai ngaku Tuhan. Karena budikene gak tahu Mas. Fir'aun gak tahu loro. Dolen banget. Musa mendapatkan amanah untuk menyampaikan ajaran ketuhanan Musa. Well karo Fir'aun ngomong sing apik faqula lahu qaulal layyina, berbicara kamu dengan kamu berdua berarti Harun dan Musa dengan Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut dan mudah-mudahan dia ingat dan takut. Ini perintahnya Allah kepada Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun. Artinya
Ketika kita berdakwah, menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus dengan menggunakan kata dan bahasa lemah lembut dan sopan santun. Tidak bisa kita memaksakan kehendak. Kenapa? Karena kita hidup di negara yang Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam suku, ras, agama, bahkan multikultur dan bahasa. Harus punya tasamuh, toleran, toleransi. Ojo kepleset. Apa? Telur asin ojo kepleset. Telur. Yang berikutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yakni perintah untuk melakukan kebaikan dan mencegah melakukan kemaksiatan. Ini juga menjadi misi kita, prinsip kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ngajak kancane ngelingno salat, zakat, poso, ojo nakal, ojo maksiat. Jenenge amar ma'ruf nahi mungkar. Oh, lanjut. Langsung. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini kemudian masyhur bukan sekedar hanya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan hanya sekedar aswaja, tapi Ahlussunnah wal Jamaah Anahiyah yang masyhur Nahdlatul Ulama. Dihargai siapa saja? Tokoh-tokoh yang menggawangi, yang mempelopori lahirnya dan perjalanannya Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Ini ada 5 tokoh utama yang perlu sampai kenal. Yang pertama adalah Syekhuna Khalil Bangkalan, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, gak ada saya lihat. Kemudian Kiai Haji Asad Samsul Arifin. Siapa Syekhuna Khalil Bangkalan? Ada yang sudah pernah ziarah ke makomnya Syekhuna Khalil? Mas Andri kuliah di Bangkalan, sampai kangen takut Mas Andri, karena dia kuliahnya di Bangkalan, pasti tahu. Beliau adalah tokoh pertama, peran beliau sebagai pemberi restu, dan ini merupakan tokoh spiritual di belakang berdirinya NU. Jadi sebuah jamiah, lembaga, organisasi pasti ono sing mirakati. Lahirnya NU menjadi jamiah terbesar bukan nasional saat ini dunia. Ini adalah hasil riadoh tirakatnya beliau Syekhuna Khalil Bangkalan, yang kemudian beliau memberikan restu kepada santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau disegani karena ilmu dan kewibawaannya. Peran beliau adalah pengetuk palu berkumpulnya jamiah dengan jamaah, antara jamiah dan jamaah kemudian menyatu dalam sebuah yang namanya Nahdlatul Ulama. Ini beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jamiah niku napa? Jamiah niku struktural, organisasi. Jamaah niku kumpulan, warganya akeh, tapi tidak teratur. Ini juga bahaya. Akhirnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari nggak ada kesimpulan, ini harus ditata. Nah, penataan ini namanya jamiah. Jamaahnya adalah pengamal aswaja, jamiahnya adalah Nahdlatul Ulama. Kita Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang ketiga, yakni Kiai Haji Wahab Hasbullah yang masuk Mbah Wahab Hasbullah yang mencetuskan Pancasila. Apa Pancasila nomor betul? Apa lagi? Bahaya wong NU gak hafal Pancasila. Beliau adalah sang penggerak roda organisasi, disegani karena kedalaman ilmunya dan keulesannya dalam bersikap. Jadi luwes sudah paham niku. Sehingga pada satu saat payah korban-korban anak lo kampung takon, "Mbah, keluarga kula songo. Keluarga kula 8. Kula korban sapi setunggal angsal mboten." Padahal cara fikih iki mesine kan yo sapi siji gawe korban wong 7 kok ngoten. Iki keluargane 8. Korban sapi siji lan apa kula badhe sowan anu Kiai Sunggale Mbah Bisri Samsuri mengke di belakang. Mboten angsal karena Mbah Bisri Samsuri ini sangat teguh dalam menjalankan fikihnya. Nek cara fikih ya ora, sapi siji kan wong 7. Oh, bahwa jawab oleh sapi siji ke wong 8. Lah sapa ya anak kula. Lah anakmu pira? Kula bojo kula anak kula 5. Lah sing cilik dhewe umur lho sing alit niku berarti om itu laki-laki, anak kula 6.
Sing nomor mburi dhewe niku sing alit umur 3 tahun. Oh ya ngene nek ngono. Cah cilik kan munggah ning sapi kan gak iso sampe ning kono. Lah supaya iso munggah kuwi kayak wedhus bancik-ancik sing cilik dhewe. Bahasane seperti itu. Ora kok sapi siji ke wong 7 wong 8 gak iso mboten. Ya wis wong 8 iso sapi siji. Lah supaya sing cilik kowe iso munggah, tambahi wedhus siji gua ancik-ancik sing anakmu sing cilik. Ini strategi. Gak ono kita tapi dengan kebijaksanaannya masyarakat bisa menerima bahwa pintar dalam hal seperti itu. Menyampaikan dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan cara yang luwes. Yang ketiga, Mbah Bisri Sansuri, beliau disegani karena kekukuhan Mbah Bisri. Pokoknya secara fikih ini gak tegas di dalam menjalankan amalia fikihnya. Beliau benteng tradisi keilmuan Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang kelima, Kiai As'ad Syamsul Arifin yang masyhur Mbah As'ad Situbondo. Beliau simbol kepatuhan santri pada kiai, pembawa pesan dari dan restu Syekhuna Khalil kepada Hadratus Syekh. Jadi di saat awal berdirinya NU, saya menyampaikan pesan kon ngedekno NU niki napa kok golek Kiai Mbah Khalil Bangkalan ning golek Mbah Hasyim Asy'ari niki sing ngeterno pesene sing nggawa tongkate niki beliau Mbah As'ad Syamsul Arifin atau Mbah As'ad Situbondo yang sehingga Mbah Hasyim Asy'ari sepakat mantep mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oh, nah dari kelima tokoh ini tadi, kita mau Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hasyim Asy'ari, lanjut Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Sansuri, Mbah As'ad Situbondo atau Mbah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Ini pasti di setiap masa, di setiap saat, di setiap daerah ada 5 karakter ini. NU pasti ada. Ono sing dungani, ono sing nirakati, ono sing menjalankan roda Jam'iyah, ono sing bagian nerang-nerang masyarakat tentang ilmu fikih koyok Mbah Wahab Hasbullah, koyok Mbah Wahab napa Bisri Sansuri. Ono sing bagian perantara menyambungkan pesan antara kiai satu dan kiai lainnya. Ini pasti di setiap masa, di setiap daerah, di setiap urun pasti kelima peran dan karakter para tokoh silih berganti akan selalu ada di dalam Jam'iyah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Inilah 5 pilar tokoh yang terus dijaga. Sekian, terima kasih dan mohon maaf mungkin ada pertanyaan. Ada panel bisa diterima nih? Review. Di dalam kita mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti siapa? Rasulullah dan para sahabatnya di dalam 3 hal. 1. Urusan tauhid. 2. Urusan fikih beribadah. 3. Urusan akhlak tasawuf. Ini sangat dekat. Asal saya kok gak ngomong juga. Oke. Kemudian prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah adalah tawasud, tawazun, tasamuh, amar ma'ruf nahi munkar. Tawasud tengah-tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Tawazun napa? Sedang-sedang adil di dalam menggunakan dalil. Tasamuh toleransi, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak menjalankan kebaikan, mengingatkan bila ada yang melakukan kemaksiatan. Wes cekel niku wis. 3, 4, 5. 5 napa? Ada 5 tokoh di dalam napa yang mempelopori berjalannya Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah di Indonesia. Siapa? Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Hasyim, lanjut Mbah Wahab, Mbah Bisri, sedikit-sedikit kok ya juga pegangan geleng-geleng. Mbah Bisri, yang terakhir Mbah As'ad Situbondo. Nah ini Mbah Khalil, Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah As'ad. Nah, sekarang deg-deg. Kok boleh Mbah Bisri siapa lengkapnya? Oh, Mbah Bisri Kiai Haji Bisri Sansuri. Profilnya sampai cari. Dia gini, ingat ya, itu adalah dasar pelajaran materi Ahlussunnah wal Jamaah. Angger iki wis eling yo wis lulus untuk sertifikat kok make sampean.
Bisa diterima? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, santri, derek kiai. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pesan dari saya yang perlu sampai pahami nanti sebagai kader NU, kita harus siap menjadi ujung tombak, berarti menjadi garda terdepan dakwah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kadang-kadang juga siap menjadi ujung tombak. Mas Andri sampai nurung daftar, urung bayar, iki mesti ketokno ragat dhisik sebagai ujung tombak. Ini sebagai modal kita berjuang dakwah khidmah agamanya Allah yang kelak akan diganti surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kader NU ini siap dipaidu setiap saat. Maksudnya setiap amal baik yang kita lakukan ini harus kita niatkan kepada Allah, jangan sekali-kali niat kepada manusia. Karena sebaik apapun yang mbok lakoni di hadapan manusia ini tetap salah. Dan dianggap salah biasanya sok-sok dipaidu, biasa gak sah digagas, gak sah direken teman-teman. Menungso pancen tukang paidu. Video saya terbaru yang tayang tadi malam 2023 jadi tukang paidu, gak bahaya tak? Gak bahaya tak? Tapi manusia ya kayak gitu. Itu pesan dari saya. Kader NU ini tidak mendapatkan bengkok Mas Andri, tapi juga tidak boleh bengkok. Artinya semangatnya tetap tajam, harus tetap lurus. Demikian sekali lagi, walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.